Selamat datang di channel Endgame.Otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Baik teman-teman, di video kali ini ya, saya ingin berbagi lagi ke teman-teman bagaimana cara memasang lampu warning door ya. Atau ini di sini kita bisa lihat car door warning light ya, dimana lampu warning, lampu peringatan ketika kita membuka pintu mobil kita ya, kalau berada di pinggir jalan. Jadi dia akan berkedip ya, di bagiannya ada dua warna, ada yang merah, ada yang putih. Jadi kalau yang merah ini nanti akan berkedip ketika kita membuka pintu ya. Kalau yang putih ini akan menerangi di bagian bawah. Jadi kita ketika membuka pintu pada malam hari ya, gelap, kondisinya gelap. Jadi kita juga bisa melihat ke bawah nih, ada apa. Jadi kita jangan sampai salah menginjak atau ada yang seharusnya atau semestinya tidak kita injak. Sedangkan untuk kamera ini ada warning ketika kita berhenti di pinggir jalan dan kita ingin turun dari kendaraan kita, agar kita memberi sinyal atau isyarat kepada pengendara lain yang ada di belakang kita ya, agar berhati-hati karena kita ingin keluar dari mobil ya, sudah membuka pintunya sedikit untuk memberi tanda ke pengendara lain. Karena kadang-kadang pengendara khususnya motor ya, sering tidak ngeh gitu ketika pengendara mobil ingin turun dari mobilnya ya, ingin keluar dari mobilnya. Nah, ini adalah pengaman ya, salah satu fitur pengaman tambahan ya, kita bisa pasang sendiri ya, karena ini nggak ada bawaan dari mobilnya. Jadi ini adalah warning ya, warning door light ya, lampu pengaman ya, atau lampu peringatan. Nah, gimana sih cara masangnya di all new Terios ya? Jadi ini juga mungkin akan bisa, video ini juga bisa mungkin untuk diaplikasikan di mobil-mobil yang lain. Karena ini kan saya nanti akan memberitahukan secara dasarnya ya, secara dasar. Jadi tidak hanya untuk all new Terios, basicnya ini. Nah, karena saya mobilnya adanya nih all new Terios 2018. Jadi sini akan saya pasang pada pintu driver dan pintu penumpang yang ada di belakang driver ya. Jadi dua di bagian sisi paling kanan, berarti saya tidak memasang kanan kiri ya, jadi saya masangnya di bagian kanan depan belakang. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu caranya, prosesnya kayak gimana nih, teman-teman juga bisa lakukan sendiri di rumah ya, tanpa harus datang ke bengkel ya. Ini menurut saya nih termasuk susah-susah gampang ya. Kalau kalian punya toolsnya itu juga akan sangat gampang. Dan ingat ya, pada pemasangan elektrikal begini, penambahan kelistrikan seperti ini, teman-teman harus teliti ya. Jangan pernah menyepelekan, karena resikonya bahaya akan teman-teman tanggung sendiri. Oke, langsung aja ya, kita akan tunjukin ya gimana sih proses pemasangannya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, saya ingetin lagi ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian ya, agar saya tetap semangat membuat video-video berikutnya lagi ya, video-video yang menarik tentang otomotif dan lain-lain. Oke, yuk langsung aja kita simak prosesnya ya. Baik teman-teman ya, sebelum kita melakukan eksekusi, langkah baiknya kita mempersiapkan peralatannya ya, agar kita mempercepat waktu kerja dan nggak merepotkan ya, bolak-balik harus mengambil toolsnya. Jadi siapkan dulu semuanya sekiranya memang kita butuhkan. Seperti ini, kita akan membutuhkan test pen ya. Ini saya menggunakan test pen DC. Nanti saya gunakan ini untuk mencari arus ya. Lalu saya siapkan juga ini congkelan bodi ya. Jangan menggunakan yang keras-keras seperti obeng gitu ya. Nanti akan merusak door trim kalian ya, atau panel-panel yang kalian congkel. Terus kita juga membutuhkan isolasi ya, isolasi yang bagus kualitasnya ya. Nah, ini kan untuk kita pakai sendiri mobilnya, untuk kita aplikasikan di mobil kita pribadi ya. Jangan gunakan yang isolasi-isolasi yang murah ya, karena nanti akan mudah kebuka. Lalu saya juga siapkan nih kabel juga tentunya yang bagus ya, yang tebel, tembaganya tebel, sehingga bisa menghantarkan daya arusnya yang bagus. Kedua juga ini karetnya, isolatornya juga dia tebel dan bagus juga. Jadi ketika panas ya, apabila dilewati arus yang berlebih panas, ini kabelnya nggak meleleh. Nah, ini yang biasanya yang jadi masalah ya, kalau misalkan memasang aksesoris di motor, di mobil, yang banyak terjadi kasusnya itu sampai kebakaran ya mobilnya, itu karena memang kualitas kabelnya kurang bagus. Jadi sehingga ketika ada arus lebih panas,
si isolatornya ini, si karetnya ini nggak kuat menahan panas, akhirnya dia terbakar. Nah, akhirnya terbakar, tembaganya akhirnya short, nempel di bodi. Nah, itu akan akhirnya menyebabkan kebakaran ya pada mobil. Jadi gunakan kabel yang berkualitas, yang bagus ya, tembaganya yang tebal agar arusnya dialirnya juga bagus, dan isolatornya, karetnya juga yang bagus, yang tahan panas ya, seperti yang saya gunakan ini. Kita udah siapkan. Terus ini kan tadi lampunya ya. Lalu sebelum kita pasang, lebih baik ya, kita ini ada manual book ya, nggak ada salahnya kita baca juga sebagai referensi, masukan untuk kita melakukan pekerjaannya. Setelah kita membaca dan kita pahami, lalu kita tes dulu nih sebelum kita bongkar mobilnya ya. Kita tes dulu, nanti kalau misalkan ternyata ada yang nggak nyala kan sia-sia. Udah dibongkarin mobilnya, ternyata si lampunya ada yang mati atau tidak berfungsi. Kita tes. Oke, nih saya buka deh biar kelihatan teman-teman ya. Jadi lebih baik sebelum kita melakukan pekerjaan, kita cek-cekin dulu ya. Kita tes-tesin dulu seperti ini. Oke. Nah, itu yang merahnya sebagai warningnya, indikator warning, dia berkedip. Bagus, berarti satu normal ya. Kita tes yang satu lagi. Nah, ini kita udah siapin. Sekarang kita akan tes ya. Oke, sama, ini normal, berfungsi dengan seharusnya. Nah, sekarang kita sudah pastikan yang mau kita pasang ini berfungsi ya. Jadi kita bisa langsung teruskan prosesnya. Nah, sekarang yang perlu kita siapin adalah ini dulu ya, pencongkel ya, untuk buka ini door trim. Jadi kita akan buka-bukain dulu door trim, terus semuanya ya, yang ada jalur kabelnya. Nah, buat teman-teman yang bingung yang cara buka door trim kayak gimana, saya udah buatkan videonya ya, cara membuka door trim dari All New Terios. Kalian bisa simak videonya ya. Nanti kalian lihat di beranda saya, bisa cek di beranda YouTube saya bagaimana proses atau cara membuka door trim. Yuk, sekarang kita bongkar door trimnya dulu. Oke, ini kita bersihin dulu ya permukaannya mau ditempel. Nah, kalau saya lebih baik langsung ditempel dulu ya, kalau kita udah menentukan posisinya. Oke, segini ya, kita akan tempel. Oke, kita akan buka seperti ini. Lalu kita akan tempel. Nah, ini ditekan-tekan ya teman-teman ya, sampai nempel. Cut. Nah, ini udah tertempel ya teman-teman ya. Nah, satu lagi nih tips dari saya. Jadi sebelum kalian bongkar-bongkar, pasang dulu, terus dicoba mentok nggak sama pintu mobil kalian ya. Jadi ini setelah dipasang, ini kan kabelnya belum diapa-apain ya, ini baru ditempel doang. Kita coba dulu, ganggu nggak, mentok nggak di mobil. Oke, kita perhatikan. Kalau memang tidak mengganggu, nah berarti bisa kita lanjutkan proses pemasangannya ya, dengan kita sambungkan kabelnya. Baik teman-teman ya, setelah kita udah masang si ini ya, lampunya ya, lampu warningnya, sekarang kita buka ini ya, door trimnya ya. Kalau yang bingung, saya udah buatin videonya, tinggal kalian lihat aja ya, tapi di channel yang beda ya. Kalau saya nggak salah ingat, di Bakal Tahu. Jadi kalau buat yang NGM bisa nonton channel kita di Bakal Tahu ya. Jadi congkel dulu. Oke, hati-hati ya nyongkelnya, walaupun pakai alat nih, jangan sampai ada yang patah. Ini nggak ada yang patah ya, aman.
Lalu kita pinggirin. Sekarang kita buka ya door trimnya. Nah, ini udah terbuka ya. Satu kita pretelin ya untuk masukin kabelnya ya ke dalam sini. Jadi rapi, nggak ada yang berantakan. Nah, di sini ada baut. Ada 2 ya. Kita buka dulu bautnya. Di sini ada satu lagi. Oke. Setelah itu kita buka yang sini ya. Yang atas. Nah, ini ya, udah terbuka. Ini udah terbuka. Yang bagian sini kupingan udah terlepas. Sekarang tinggal kita buka ini ya. Ini udah, tinggal kita angkat. Jadi kalau mau lebih jelasnya, untuk cara ngelepas ini, teman-teman bisa lihat videonya udah kita buatin ya. Udah kita buatin videonya di Bakal Tahu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya nanti videonya. Oke. Ini kita pinggirin dulu ya. Ini udah kita buka ya. Terus kita buka lagi ini speaker. Kita buka speaker. Baik teman-teman ya, ini udah kita buka speakernya, lalu kita cari jalur, nih jalur fleksibel dari kabel ya. Fungsinya untuk apa? Kita akan masukin kabel dari sini ke sana ya. Nih, kalau teman-teman, oh ada mentok ya. Di sini kan ada fleksibel nih ya. Nanti kita ini dulu, kita akan buka dulu karetnya. Lalu nanti kita akan masukkan kabel. Oke. Seperti ini udah. Ya. Ini ya, nanti kita masukin kabel lewat sini supaya rapi nggak terlihat ya. Oke, ini kan kita bongkarin dulu semuanya. 2 hours later. Oke, baik teman-teman ya, ini kabelnya udah kita rangkai. Ini lewat dalam sini dan ini ada spiralnya di sini ya. Bisa dilihat nanti ini masuknya dari sini jadi rapi ya. Jadi kabelnya nggak akan kegencet ketika kita menutup pintunya. Nah, lalu kabelnya kita akan paralel ya lewat sini. Nah, untuk switch on off-nya itu ada di sini di pintu ini ya. Ya, switch on off-nya ada di sini. Ini karena kita bikin paralel sama aja ya. Kita pasang depan belakang. Switch ini sama aja, tetap paralel ya. Jadi ini kedua lampunya saya tetap ambil dari sini, dari pintu depan. Nah, di sini ada ininya ya, ada soketnya, dan ini switch ini yang menghubungkan arus negatif ya, minus. Nah, jadi dia nge-ground ke body ini, maka dia ada kabelnya ini cuma satu jalur aja ya. Nanti kita hubungin ini untuk yang warna hitam ya. Tadi kalau teman-teman perhatikan kabelnya ada merah dan hitam ya. Jadi yang hitam itu nanti masuk ke switch di sini ya. Switch untuk pintu ya. Jadi ketika ketekan dia mati, ketika terlepas dia hidup. Masuknya di switch ini. Itu yang minus. Yang warna hitam kabelnya kita paralel ke sini. Terus yang plus nanti kita akan paralel, kita akan cari sikring di sini ya. Kebetulan di sini ada box sikringnya juga untuk all new Terios. Nanti kita cari arusnya, lalu kita akan pasang ini nih. Pengaman nih, fuse atau sikring ya. Untuk pengaman. Jadi ketika misalkan ini amit-amit ya, nanti ada konslet di pemasangan kita, jadi nggak akan kemana-mana gitu. Yang putus
fuse-nya atau sikringnya yang ini. Jadi nggak menyebabkan mobil kita sampai mogok ya, sampai mati mesin. Nah, ini saya akan contohkan ya. Oke teman-teman, ini kita akan ini ya, menggabungkan ya atau memparalel switch untuk on off atau switch untuk buka pintunya ya. Nah, ini saya udah pasang yang di pintu belakang ya, di pintu belakang dari driver. Nah, ini yang ke depan. Lalu saya juga udah panjangin kabel yang dari depan ya. Ini udah saya pasang. Oke. Sebentar, saya akan lihat dulu. Nah, ini kita akan rapikan ya. Sebisa mungkin pemasangannya itu rapi ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini kabel dari depan. Ini kabel negatif ya, kabel minus negatif. Jadi ini switchnya dia cuma ada satu kabel nih teman-teman ya. Nanti ngambilnya ke sini. Jadi ini caranya, kita akan jumper ke sini ya. Ini teman-teman pemasangannya harus rapi ya. Seperti ini. Nanti kita akan suntikan, bukan disuntik ya, diselipkan. Karena kebetulan saya ini tipikalnya orang yang nggak mau ngerusak ya. Jadi saya nggak suka itu kalau misalkan harus dikupas-kupas. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini tinggal dicolokin ke sini aja. Pasang. Kalau misalkan kurang panjang, nah, tarik lagi. Lalu colokin. Terlepas ya. Kurang panjang teman-teman. Seperti ini kita pasang. Oke teman-teman, caranya seperti ini ya. Diselipin di soket, kita pasang, kita masukin, dia sampai bunyi klik. Nah, terus selalu perhatikan sampingnya, jangan nih berlebih ya. Ini nanti posisinya ini jangan sampai nongol si tembaganya. Andaikan amit-amit dia short, nempel ke rangka, dia nggak akan konslet karena ini kan minus ya. Dia paling akan nyala terus, walaupun pintunya nggak dibuka. Oke, ini untuk pekerjaan kabel minusnya udah selesai. Tinggal kita sekarang mencari, ini kita akan menghubungkan kabel minus dari depan ya. Nah, ini caranya kita suntik aja. Karena kalau diselipin dua ini terlalu tebal, nanti ini nggak bisa dimasukin atau nggak bisa dipasang. Nah, jadi kita ini aja suntik di sini ya. Jadi yang disuntik ini bukan kabel mobilnya ya, kabel bawaan mobil, tapi yang variasi. Saya kalau pasang-pasang pakai yang ori, nggak mau yang orinya dikorbanin. Nah, ini seperti ini aja, bisa diperhatiin. Lalu kita pasang di sini. Ini kita tarik dikit. Nah, ini lalu kita lihat. Nanti jangan lupa diisolasi rapi ya. Nanti kita rapihkan isolasinya. Ini nempel nggak apa-apa. Ini paling cuma indikator di speedometernya nyala. Sama nanti kalau lampunya udah dikasih arus plus atau positif, dia akan nyala terus. Nih, sekarang kita isolasi ya. Sekaligus nanti kita akan rapikan. 2 hours later. Oke teman-teman ya, ini tinggal selangkah lagi ya. Kita tinggal menyambungkan kabel positif. Ya, tadi kan kita udah sambung kabel negatif untuk switchnya ya. Nah sekarang kalau saya ini mau nyari di rumah sikring, nah kebetulan ini saya mau nyari yang seperti ini ya. Rumah sikringnya nih saya cabut aja. Nah seperti ini, tapi belum dapet ya. Jadi untuk sementara saya pakai ini aja. Nanti nih cari dulu, belum dapat karena di daerah sini ternyata nggak ada yang jual, tuh belinya online. Jadi untuk sementara saya pakai yang ini. Nanti tinggal kita rapin ya. Ini jadi tergantung maunya teman-teman aja ya. Rapinya semana, serapi-rapinya. Kalau saya tuh pengennya yang benar-benar rapi kayak gini nih. Ini kan saya nambahin colokan yang di sini nih untuk charger handphone.
Nah, saya bikin rumah sikringnya kayak gini waktu itu. Cuma nggak tahu kenapa waktu itu cuma beli satu. Nggak kepikiran bakal mau main-main sama kabel ya. Nah, jadi untuk project kali ini saya akan ngambilnya di sini. Ya, di sikring ini nih. Ini saya akan ambil. Tapi tetap saya pasangin sikring. Kalau saya itu setiap pemasangan atau penambahan aksesoris kelistrikan selalu saya tambahkan fuse ya, atau sikring untuk cadangan. Untuk antisipasi ya, kalau ketika terjadi konslet nanti nggak kemana-mana, yang konsletnya aja, misalkan ini variasi yang saya pasang ternyata bermasalah, nanti yang fuse ini aja yang mati, jadi nggak akan mengganggu elektrikal yang lain. Dan di sini saya juga kan ini ada wiringnya, diagramnya nih, fuse-nya mana aja ya, keterangan dari yang di sana. Nanti saya paling ambilnya untuk yang paling aman, ini saya tadi mau ambilnya ke klakson ya, horn, cuman dia 15 ampere ya. Jadi saya mau ambilnya 10 ampere, ini adanya di stop lamp ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini keterangannya. Ini kan dari atas ya, dari 5 ampere ke stop lamp 1 2 ya. 2 ini kan ambil bawahnya ya. Ini dom 5 ampere. Ini high low. Ini 10 ampere, nah stopnya yang bawah, berarti 1 2 terus yang ketiga. Bener ya? Oh enggak, yang kedua, yang stop, karena tulisannya di bawahnya ya. Yang stop berarti ini di bawah 5 ampere 1 2. Yang kedua berarti ini kita lihat di sini. Ya, ini 5 ampere, di bawahnya 1 2. Berarti yang ini nih yang kita cabut. Nah, nanti kita ambil posisi yang ini kan ada arus standby-nya yang ini, dia ke sini untuk menghubungin ke stop lamp. Jadi kalau jangan sambunginnya ke sini. Ya, ke sini aja. Nggak apa-apa, ya. Nah, ini nanti untuk cabutnya nih, ngambilnya dari sini, pencepitnya di sini. Yuk, kita kerjain. Ya, ini kita ambil yang nomor 2 ini. Tarik. Nah, seperti ini ya, fuse-nya. Nanti saya akan jumpernya di sini, karena untuk sementara aja. Karena nanti kalau saya udah datang nih, online-nya, ya, caranya seperti ini nih, rumah sikring double-nya nih. Tuh, keren ya, bagus. Jadi ini tetap aman. Untuk yang amannya ini kan untuk standar yang bawah, untuk tambahan ini yang atas. Nah, cari nanti saya juga akan beli ya, karena ini belum di order. Untuk khusus hari ini aja, untuk sementara kita akan pasang di situ. Yuk, kerjain. Baik teman-teman ya, ini ternyata susah ya untuk masang di sikring di sini ya, 10 ampere. Memang harus pakai ini ya, rumah sikring yang jumper langsung ya, yang double ini, yang tadi saya jelasin di awal. Jadi ini saya ambil arusnya langsung ke switch rem ya, switch rem yang ada di sini nih. Ini kan pedal rem yang tengah ya, ini switch remnya di sini. Nah, ini saya ambil jalur standby-nya dari switch rem ya, di sini. Dan ini kita sekarang udah nyala nih, ya bisa dilihat nih ya. Ini saya posisi switch-nya saya tekan. Sekarang saya lepas, ya, udah langsung nyala. Oke, ya, bawah nyala, belakang kita tes, ya, untuk belakang kita nyalain, tuh, dia nyala juga. Oke, salah satu ya, misalkan depan kita tutup, dia harusnya mati, ya. Ini teman-teman perhatikan, dia nggak kelihatan cahaya di sini, berarti mati ya lampunya ya, tuh, lampunya mati. Nah, ini yang belakang kita tuh lihat, yang belakang nih, kalau misalkan ini kan seperti ini kan kelihatan ya. Kalau misalkan dia nggak mati seperti ini. Jadi seperti ini kalau nggak mati. Ini kita tutup ya rapat. Dia mati ya. Sekarang kita buka yang belakangnya aja. Dia nyala. Oke, yang depannya nggak nyala. Ditutup. Sorry, belum rapat. Ini yang depan. Kita buka. Nah, perhatiin dulu ya. Di list nih mati, yang belakang. Ini yang depan mati. Sekarang kita buka. Oke. Udah hidup. Coba sekarang kita matikan lampunya ya. Ya, kita hidupin. Oke. Bagus ya. Satu lagi. Dah. Nih, kalau nggak mati tuh seperti ini. Tuh. Tuh kurang rapat pintunya. Jadi ini memang untuk yang depan ini kurang pas sedikit saya masangnya ya. Ini agak ganjel. Jadi kalau nutup pintunya agak harus kencang sedikit dari biasa. Nah, ini kan enggak. Tuh. Cuma kalau yang belakang normal. Tinggal posisi aja sini nanti. Diatur lagi teman-teman ya. Supaya pintunya bisa nutupnya tetap mudah.
Nah, seperti itu. Tinggal kita rapihin ya. Ini tinggal kita pasang-pasangin lagi semuanya. Oke? Oke teman-teman ya. Ini tinggal ngerapihin aja, tinggal masang. Kabel-kabelnya semua udah rapi. Ingat ya, untuk kelistrikan itu usahakan serapi mungkin pemasangannya. Nah, seperti saya ini terus ditambahin sikring untuk pengaman. Jadi kalau misalkan ada variasi ya, kelistrikan yang kita pasang, itu entah klakson, fog lamp, atau lampu tembak. Dan seperti ini, usahakan gunakan fuse ya, sikring untuk pengaman. Jadi nanti kalau ada konslet itu nggak kemana-mana. Oke? Oke, sampai di sini aja video dari saya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang pengen masang warning door sendiri ya. Ini warning door light ya. Kalau saya kemarin udah pasangnya stiker, ngerasa kurang, jadi saya pasang lagi yang lampu. Jadi buat teman-teman yang ingin pasang juga tadi, ini harganya murah. Saya lupa berapa harganya di marketplace ya. Murah lah pokoknya harganya. Dan masangnya tadi ya, gampang-gampang susah ya. Karena memang agak teliti. Kalau saya kan memang maunya serapi mungkin. Jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari. Seperti itu tadi caranya ya, teman-teman bisa simak pemasangannya kayak gimana, cara nyari arusnya kayak gimana. Dan kalau mau kebetulan mobilnya sama all new Terios, mau cara buka-buka door trimnya, buka-buka ini, bisa langsung aja ke channelnya Bakal Tahu ya. Karena di Bakal Tahu tuh banyak video-video mengulas tentang all new Terios. Ya, all new Terios 2018 tipe R Deluxe. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen cari informasi tentang all new Terios R Deluxe ya 2018 ya, dan sampai sekarang kan sama ya keluaran terbarunya, artinya bisa kunjungin channel kita di Bakal Tahu. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Salam otomotif. Bye.